Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wah, ini terlihat ya siswa-siswa saya itu wajahnya lagi cerah-cerah ya, lagi semangat sepertinya ya. Iya, Pak. Ya Pak, Iya, sarapannya Pak. enak. Ya, mudah-mudahan Pak. motivasinya ini semangatnya terjaga sampai akhir ya. Nah, Iya, Bapak. sebelum mulai kita masuk pada pembelajaran, Bapak akan mengajak dulu karena sebelumnya ini di beberapa hari sebelumnya dunia sepak bola khususnya di Kota Malang ya, ini sedang ada musibah. Kita sama-sama doakan supaya orang-orang yang meninggal ini bisa diampuni segala dosa-dosanya ya, dan dapat tempat terbaik di sisinya ya. Ya, Dan amin, juga Bapak. keluarga-keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya. Amin, Bapak. Amin, Pak. Amin. Oke, di sini 9 orang siswa sudah hadir semua ya? Hadir, Bapak. Sudah. Oh. Hadir, Pak. Di pertemuan sebelumnya saya lihat Pak Nur Alamsyah ini sakit katanya ya? Iya, Pak, sakit. Kemarin demam lumayan tinggi. Sakit-sakitan ya, Pak. Oh ya, alhamdulillah ya sekarang sudah sembuh ya, sudah mulai bergabung lagi dengan kita sama-sama ya. Iya, Ya, alhamdulillah. kita langsung saja. KM-nya coba Aditya untuk memimpin teman-temannya, kita berdoa dulu. Silahkan. Baik, Pak. Mohon perhatian teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Adit ya. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang perintah-perintah yang ada di database ya, perintah-perintah query mulai dari data definition language, terus ada data manipulation language, juga terus ada data control language, dan dilanjutkan dengan menganalisis tipe data pada field ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas kumpulan dari materi-materi sebelumnya, karena kita akan membahas tentang basis data, tabel, field, dan record. Nah, ini saya langsung bagikan saja ya. Sudah terlihat anak-anak? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Ya, saya sampaikan untuk kita hari ini akan membahas tentang menganalisis record, tabel, dan field. Lalu nanti pada saat prakteknya kita akan membuat basis data, record, dan field. Nah, untuk tujuannya, yang pertama, saya harap kalian itu bisa memahami konsep tentang field, tentang record, tabel, dan basis data. Lalu, setelah kalian memahami konsepnya, kalian bisa melakukan analisis struktur basis data yang terdiri dari beberapa field, record, dan tabel. Nah, setelah kalian bisa menganalisis struktur, Bapak harap kalian bisa melakukan desain struktur basis data yang terdiri dari beberapa tabel. Dan di akhir, Bapak harap kalian bisa membuat basis datanya yang terdiri dari beberapa tabel. Nah, ini gambarnya sudah terlihat? Iya, Pak. Ada Nah, orang lagi belanja ke Batu. nah ya, dari gambar ini kan ada orang ya yang sedang belanja di minimarket. Nah, kira-kira ini prosesnya biasanya seperti apa? Bayar, lalu bawa pulang barangnya, Pak. Nah, karena di proses pada saat kalian belanja di minimarket ini berkaitan
pasti dengan yang namanya database. Kenapa bisa berkaitan? Nah, kita lihat ya, ini di gambar selanjutnya. Nah, ini pada saat kalian membawa barang ya, lalu diserahkan pada kasir. Nah, nanti kan kasir biasanya ini melakukan scanning ya, scanning barcode yang ada pada produknya. Oke Nah, ya. nanti Untuk kali ini ya. secara otomatis nih, secara otomatis setelah di scanning itu di aplikasi yang ada di layar kasir itu akan muncul nama produknya dan juga harganya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini pasti tersimpan di dalam basis data. Gitu ya, karena data-data nama produknya dan harganya itu pasti sudah tersimpan di basis data. Nah, jadi apa sih basis data itu? Nah, coba Cahyo bisa kasih pendapatnya. Basis data itu apa sih? Kumpulan data, Pak. Nah, ya betul ya. Basis data itu kumpulan dari data-data ya. Nah, kita mulai masuk pada pembahasannya ya. Database atau basis data itu adalah sekumpulan dari berbagai informasi atau data yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, berarti datanya itu bukan data acak ya. Jadi datanya itu yang saling berhubungan. Lalu data tersebut disimpan dalam sebuah perangkat keras atau komputer yang disimpannya secara sistematis ya, jadi teratur sehingga dapat diolah menggunakan perangkat lunak atau software. Nah, lalu ada DBMS. DBMS ini Database Management System singkatannya ya. DBMS itu menyediakan sekumpulan perintah ya yang disebut dengan bahasa basis data yang digunakan pada sistem basis data untuk melakukan pendefinisian dan manipulasi data. Nah, jadi data-data yang nanti kita kan akan membuat basis data, membuat record. Nah, itu bikinnya di mana sih? Nah, itu bikinnya di aplikasi DBMS. Nah, lalu ada apa saja sih aplikasi DBMS itu? Nah, aplikasi DBMS ini terbagi ke dalam dua kelas. Ada kelas sederhana, ada kelas kompleks. Nah, untuk kelas sederhana, itu contohnya ada di base 3+, terus ada di base 4, terus nanti ada Microsoft Access, ya ini yang paling umum digunakan ya pada saat awal. Lalu untuk kelas kompleks ada Borland, ada MySQL Server, ada MySQL, Oracle, dan lain-lain. Nah, nanti yang akan kita pelajari bersama, itu kita akan menggunakan perangkat lunak DBMS-nya adalah MySQL. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, lalu tabel. Tabel itu apa sih? Nah, ini tabel itu adalah kumpulan dari record dan field yang sudah lengkap di sistem basis data. Nah, jadi gini, kita kasih ilustrasi ya. Kalau tadi database itu kita ibaratkan sebagai bungkusnya. Nah, di dalam bungkus itu nanti ada tabel nih. Nah, tabel ini yang nanti jadi kerangka dari basis data itu. Ya, nanti di dalam tabel itu akan ada record dan ada juga field. Nah, lalu apa sih field dan record itu? Nah, kalau field definisinya adalah kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti. Misalnya ada field, nama fieldnya adalah KD_pemasuk. Nah, itu yang berkaitan dengan kode pemasok. Nah, atau nama NM atau underscore pemasok yang berkaitan dengan nama pemasok. Lalu ada record. Record itu adalah kumpulan field yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satuan baris. Nah, jadi saya bantu simpulkan ya. Jadi tadi database itu adalah bungkusnya. Tabel itu adalah isi di dalam bungkus tersebut yang merupakan kerangka dari basis data itu. Ya, jadi ada kerangkanya. Nah, lalu field dan record. Record itu adalah isi dari field, ya, isi datanya. Record itu isi datanya. Sementara field itu adalah nama dari gabungan
record. Nah, misal saya kasih contoh seperti ini ya, supaya lebih memahami tentang field dan record. Misal, recordnya adalah merah, biru, kuning, hitam. Nah, kira-kira menurut Rifat nih, menurut Rifat, field-nya yang cocok namanya apa tuh? Untuk menggambarkan tadi record-nya itu ada merah, biru, kuning, hitam. Kira-kira nama field-nya apa yang cocok? Atau gimana? Ada teman yang lain yang bisa bantu menjawab? Merah, kuning, hijau ya, Bapak? Ya, kira-kira itu Oh, nama pelangi field bisa, apa Pak? tuh? Bisa Boleh, dikasih nama pelangi. bisa Pak. Bisa ya, Nur Alamsyah ya. Nah, Iya, atau juga Bapak. yang lain bisa ya. Jadi intinya betul seperti itu. Record itu adalah isinya, sementara field itu adalah nama kumpulannya. Nah, nantinya kumpulan-kumpulan ini itu yang nanti akan ada di dalam tabel. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, coba sekarang perhatikan nih gambar ini. Di sini saya tampilkan ada sebuah tabel. Nah, di sini ini ada field dan ada record. Nah, dari gambar tabel ini, yang mana nih field-nya, yang mana record-nya? Nah, saya ingin dengar nih dari tadi baru anak laki-laki saja ya. Coba dari perempuannya, ada yang bisa menjelaskan pada saya? Nah, dari gambar ini, yang mana yang merupakan field, yang mana yang record? Field itu yang kode barang, Pak. Nama barang, stok barang, itu field. Oh, ya, betul. Kalau record-nya berarti yang mana? Rekornya itu yang buku, pensil, sama penggaris, Pak. Oh, ya, betul ya. Nah, ini field-nya betul tadi yang seperti yang disampaikan oleh Cahyo. Field-nya itu adalah kode barang, nama barang, dan stok barang. Nah, ini kan yang merupakan nama dari kumpulan record yang ada di bawahnya. Buku, pensil, penggaris, itu record ya, ini ya. Nah, nama kumpulannya apa, nama field-nya apa, itu ada nama barang. Seperti itu ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bapak. Paham, Pak. Bisa, Pak. Saya lanjut ya. Nah, nanti kan kalian akan membuat database nih. Nah, tahapannya apa saja sih? Sebelum kalian bikin ya, karena kan pasti sebelum kalian ilustrasinya, sebelum kalian bikin rumah, pasti harus kalian desain dulu nih. Nanti akan ada berapa kamar, ada ruangan apa saja. Nah, seperti itu ya. Di database pun itu sama seperti itu. Di database, sebelum kita bikin database-nya, kita harus melakukan analisis dulu atau perancangan untuk struktur basis datanya. Nah, apa saja sih tahapan umumnya dalam pembuatan struktur basis data? Nah, ini yang pertama, kita harus tentukan dulu entitas yang terlibat atau menentukan dulu tabelnya ada apa saja dari tema database yang kita buat. Lalu, yang berikutnya, setelah kita menentukan entitas atau tabel, maka kita tentukan di masing-masing tabel itu ada field dan field kuncinya itu yang mana. Ya. Lalu yang ketiga, barulah kita bisa membuat basis data, tabel, field, dan record-nya. Seperti itu ya. Nah, misal nih, jika temanya adalah sekolah, nah kira-kira entitas yang terlibatnya ada apa saja tuh? Jika database-nya sekolah, entitas yang terlibatnya, entitas itu kan bisa berupa orang ya, bisa berupa pekerjaan atau kegiatan ya, bisa berupa tempat. Nah, kira-kira entitasnya apa saja tuh untuk sekolah? Nama Guru, kelas, Pak. Bapak. Ya, betul. Ada guru, ada Siswa. siswa, ya, ya, Kelas. ada kelas, ada mata pelajaran ya. Pelajaran. Nah, Pak. Nah, nanti entitas-entitas itu
kita tentukan dia jadi sebuah tabel. Berarti nanti akan ada tabel guru, ada tabel siswa, nanti ada tabel mata pelajaran. Nah, misalkan seperti itu ya. Baru nanti setelah kita tentukan entitasnya atau kita tentukan tabelnya, kita tentukan field di masing-masing tabel tadi. Nah, kira-kira di siswa tuh ada field atau atributnya ada apa saja tuh? Nah, kan biasanya ada NIS ya, itu kan identitas yang melekat di siswa tuh ada NIS, nanti ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin, dan lain-lain ya. Nah, nanti kita tentukan field dari masing-masing tabel yang tadi. Nanti di siswa ada field apa saja, lalu nanti di guru ada field apa saja ya. Nanti setelah muncul ada field-fieldnya, nanti kita tentukan yang mana nih yang jadi kunci utama atau primary key-nya dari tabel tersebut. Misalkan tadi di tabel siswa itu field-nya ada NIS, ada nama, ada alamat misalkan. Nah, yang mana yang jadi primary key-nya? Primary key itu kan datanya nggak boleh sama. Ya, kalau nama dan alamat bisa saja namanya sama, alamatnya bisa juga sama. Nah, tapi kalau NIS itu kan tidak boleh sama ya, karena dia unik sifatnya. Maka nanti yang kita tentukan jadi primary key adalah field NIS. Seperti itu, bisa dipahami ya? Bisa. Iya, Pak. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan awal nih. Setelah tadi kita lakukan analisis, ada analisis kira-kira tabelnya ada apa saja, lalu kita analisis field-nya ada apa saja. Sekarang kita masuk pada tahap berikutnya yaitu membuat database. Nah, nanti kita akan membuat database-nya di DBMS di aplikasi MySQL ya. Nah, untuk di MySQL itu kan ada perintahnya ya kalau kita mau membuat database, ada query-nya nih. Nah, ini kan sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya di materi Data Definition Language ya di DDL. Nah, ini perintah yang digunakan untuk membuat database. Saya ingatkan saja, perintahnya ada create database. Lalu dilanjutkan dengan nama database-nya apa. Diakhiri dengan titik koma. Nah, jika diambil dari contoh yang tadi, maka kita bisa ilustrasikan di sini create database, misalkan nama database-nya adalah sekolah. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah kalian membuat database, nah, bungkusnya udah ada nih, maka selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel, kan tadi sudah kita analisis ya, tabelnya ada siswa, ada guru, ada mata pelajaran contohnya. Nah, hal yang harus dipahami oleh kalian dalam pembuatan tabel, itu sama sebetulnya ya, seperti yang tadi pembuatan database, itu saya sarankan ya, nanti pembuatan pemberian namanya itu menggunakan huruf kecil. Nah, terus nanti kalau ada dua kata atau lebih ya dari pemberian namanya, maka diberikan tanda garis bawah karena ini nggak boleh pakai spasi ya untuk pemberian nama database dan pemberian nama tabel. Misal, tadi misalkan saya mau kasih nama database-nya DB sekolah. Nah, itu nggak boleh DB spasi sekolah, tapi spasinya itu harus kita ganti dengan underscore. Jadi misalkan DB underscore sekolah. Nah, misalkan untuk tabel, saya mau kasih nama tabel siswa misalkan. Nah, kita nggak boleh pakai spasi, berarti tabel underscore siswa. Seperti itu ya. Iya, Pak. Kita lanjut. Nah, ini bentuk umum query-nya ya untuk pembuatan tabel. Nah, ini query-nya ini sudah pernah saya sampaikan juga pada materi Data Manipulation Language ya. Kalian pun sudah mencoba. Saya ingatkan ini bentuk umumnya untuk membuat tabel. Ada create tabel, lalu kita masukkan nama tabelnya apa. Nanti di dalam tanda kurung itu kita masukkan nama field yang pertama itu apa, lalu tipe datanya apa, dan panjang digitnya itu untuk field tersebut berapa. Nah, nanti di akhir itu ada primary key-nya dari tabel itu yang mana field-nya. Seperti itu ya.
Kita lanjutkan. Nah, nanti di akhir, ini pun sudah pernah saya sampaikan juga ya, untuk menampilkan tabel, itu kita bisa menggunakan perintah show. Nah, kalau show ini itu perintah untuk menampilkan seluruh tabel yang ada di database. Kita cukup masukkan perintah show tabel saja. Lalu, kalau ingin melihat field dari masing-masing tabel, nah maka kita menggunakan perintah describe ya, atau DESC. Nah, describe ini cara menuliskannya adalah DESC, lalu kita masukkan nama tabelnya apa. Misalkan des siswa. Nah, maka nanti akan terlihat dari tabel siswa itu field-nya di dalamnya ada apa saja. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sebelum kita lanjut nih, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Takutnya tadi saya terlalu cepat menyampaikan atau ada yang kurang jelas. Ada yang ingin tanyakan dulu? Alhamdulillah sudah sangat jelas Bapak. Oh, alhamdulillah ya. Kalau gitu kita langsung dilanjutkan saja ya. Ya, Pak. Nah, sekarang saya akan coba demonstrasikan dulu ya untuk pembuatan database, tabel, field, dan record pada aplikasi MySQL. Ini saya stop dulu ya. Nah, nanti kalian, ini kan sebelumnya sudah diinstal ya aplikasi MySQL-nya, maka kalian sekarang saya akan contohkan dulu membuat database-nya. Nah, nanti kalian tinggal masuk ke start ya. Nanti di sini cari aplikasi MySQL yang sudah kalian install. Nanti kalian buka ya. Nanti di sini tinggal masukkan password dari akun yang kalian buat waktu itu ya. Sampai muncul welcome ya. Oh, ini kalau ini sekarang yang saya contohkan ini error ya. Error ini kenapa? Error ini terjadi karena MySQL service-nya ini dalam keadaan mati. Berarti saya harus aktifkan dulu. Nanti caranya saya masuk pada Task Manager ya. Nanti di Task Manager ini kita masuk pada tab Service. Nah, nanti di tab Service kita buka di yang paling bawah di sini ada Open Service nih. Nah, kemungkinan di kalian pun seperti ini karena sebelumnya kan ini kalian menginstal aplikasi MySQL ya. Nah, kalian di Labcom sini itu sudah terinstall aplikasi web server yang menggunakan MySQL juga. Di situ ada SAMPP. Maka ketika kita menjalankan aplikasi MySQL yang terpisah ini, maka nanti itu akan bergantian tuh. Maka kita harus jalankan secara manual. Nah, di sini kita tinggal cari saja MySQL-nya ya. Nah, nanti kita buka, nanti tinggal kita klik tombol Start. Seperti ini ya, nanti kalau di kalian menemukan kendala seperti ini, maka tinggal ikuti langkah-langkah yang tadi saya demonstrasikan. Maka silahkan yang untuk anak-anak yang lain, boleh sambil dibuka ya aplikasinya ya. Nah, nanti sampai kita coba lagi aplikasi MySQL-nya. Kita masukkan password-nya ya. Nah, sekarang kan sudah muncul welcome ya. Maka sekarang kita bisa membuat database dan yang lainnya. Nah, kita skip dulu ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembuatan proyeknya nih. Nah, nanti kalian itu akan saya bagi karena di sini ada 9 orang ya. Maka nanti satu kelompoknya itu 3 orang saja ya. Satu kelompoknya 3 orang. Dibiasakan pembagiannya harus merata ya. Jangan perempuan semua, laki-laki semua ya. Dibiasakan merata. Terus untuk waktu pembuatan produknya, karena nanti untuk materi database ini, pembuatan database, field, tabel, dan record, itu akan ada 3 pertemuan. Nah, ini proyeknya ini yang harus kalian kerjakan, itu proyek besar ya. Maka nanti untuk pembuatan produk database-nya, itu akan diselesaikan selama 3 pertemuan.
Nah, untuk tema dari produk database yang kalian buat, nanti itu ada sistem informasi perpustakaan. Nah, nanti ketentuannya untuk produk database yang dibuat oleh kalian itu minimal terdiri dari 4 tabel ya. Jadi nggak boleh hanya 1 tabel atau 2 tabel saja. Itu minimal harus 4 tabel. Nah, nanti kan tadi saya sudah mendemonstrasikan ya cara-cara untuk bikin database seperti apa, bikin tabel seperti apa, lalu bikin apa, mengisi field di database itu seperti apa. Nah, kalau misalkan tadi kalian kurang jelas gitu ya, atau misalkan nanti di pertemuan berikutnya kalian lupa, maka kalian bisa lihat pada video yang saya upload di YouTube ini ya. Ini ada linknya. Nanti kalian cukup masukkan saja linknya, nanti otomatis ini akan membuka ke halaman YouTube-nya ya. Nah, ini demonstrasi yang saya buat sendiri. Nanti kalian cara-caranya sama seperti yang tadi saya demonstrasikan ya. Nanti kalian cukup lihat pada bagian yang mana yang kalian lupa. Apakah lupa pada saat memasukkan query-nya seperti apa gitu ya untuk memasukkan data dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa simak saja di sini. Nah, seperti ini ya. Ini udah ada langkah-langkahnya dari awal saya sampai akhir. Cuman di sini saya hanya mencontohkan record-nya itu hanya sedikit saja supaya nanti kalian bisa improvisasi ya. Dan ini yang saya contohkan ini kasusnya yang lain, bukan seperti yang tema yang kalian kerjakan di sini. Nah, terus selanjutnya, pada saat kalian mengerjakan itu saya sudah bagikan di grup WhatsApp di PJJ ya, itu ada LKPD yang nanti harus kalian kerjakan. Nah, untuk LKPD-nya di sini nanti kalian yang di kolom awal, ini di tabel awal ya, kalian isikan dulu nama dari anggota kelompoknya. Di sini siapa saja ya. Nah, untuk pertemuan pertama, itu kita hanya menjelaskan tujuannya itu tentang menjelaskan konsep, lalu tentang menganalisis struktur basis data. Nanti untuk tujuan-tujuan yang lain diselesaikan di pertemuan berikutnya. Nah, maka untuk yang kalian kerjakan di pertemuan hari ini, itu yang pertama kalian harus membuat database tentang sistem informasi perpustakaan. Nah, nanti kalian tentukan tuh kira-kira nama database yang cocoknya apa ya. Nah, lalu berikutnya kalian melakukan analisis tentang struktur tabel dan field-nya tuh di database perpustakaan itu kira-kira ada tadi ya, ada entitas apa saja, ada tabel apa saja, terus dari masing-masing tabel itu ada field apa saja. Nah, nanti itu kalian tuangkan di sini. Nanti nama tabelnya misalkan tadi ya, tabel siswa. Terus nanti nama fieldnya apa, terus menggunakan tipe data apa, panjang datanya itu berapa digit gitu ya. Nanti di sini saya sediakan ada 4 tabel ya, karena minimal 4. Lalu kalian jalankan aplikasi MySQL, lalu masukkan perintah query ini ya, membuat database, masukkan nama database, lalu kalian masukkan perintah, setelah membuat database ya, masukkan perintah show database, lalu screenshot hasilnya. Nah, itu untuk tagihan kalian pada pertemuan pertama. Nah, ini saya contohkan untuk di LKPD-nya cara pengisiannya ya, biar lebih terlihat. Nah, ini yang tadi yang tabel ya, awalnya kan kosong seperti ini nih. Nama tabel, titik 2 itu kosong, di dalamnya juga kosong. Nah, kalian lakukan analisis tadi, nama tabelnya apa? Di sini nama tabelnya siswa, tuliskan di sini nama tabelnya ya. Lalu nama field-nya ada apa saja, tipe datanya dari masing-masing field itu ada apa saja, dan panjang datanya berapa. Nanti kalian tuliskan di sini sebanyak 4 tabel ya. Lalu untuk yang tadi yang kalian harus dipraktekkan ya di aplikasi MySQL itu seperti ini. Masukkan nanti query-nya ya. Nah, yang di kolom screenshot ini setelah kalian menuliskan show database,
kalian screenshot tuh dari tampilan di MySQL-nya ya. Nah, itu langsung terlihat, nanti akan terlihat kan sesuai nama database yang kalian buat. Ya, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kalian lanjut pada pengerjaan LKPD-nya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Pak. Oke. Kalau sudah paham, ya saya ingatkan ya, nanti database yang kalian buat itu harus sesuai tema ya. Temanya tadi tentang perpustakaan ya. Terus untuk di pertemuan pertama ini, kalian harus tuntas ya, harus tuntas sampai analisis struktur database-nya ya, tabelnya tadi ada apa saja, field-nya ada apa saja, dan sampai di akhir kalian membuat database dan ditampilkan hasil pembuatan database-nya saja. Seperti itu ya. Oke, sekarang silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Karena ada 3 orang, silahkan bagi-bagi tugas, siapa nanti yang melakukan analisis ya, terus nanti siapa yang melakukan prakteknya, pembuatan database-nya ya. Silahkan bagi-bagi tugas saja. Nanti setiap 30 menit, kalian wajib melaporkan progres kalian sudah sampai mana ya. Oke, silahkan langsung saja kalian kerjakan ya. Iya, Pak. Nah, ini karena kegiatannya berkelompok ya, nanti ini saya akan nilai juga, mulai dari keaktifan kelompoknya ya, keaktifan kelompoknya, bagaimana kerja sama timnya, ya, pembagian tugasnya bagus atau tidak, ya, sampai pada, kan nanti kalian harus dipresentasikan tuh hasilnya ya. Nah, itu pada saat presentasi, bagus atau tidak menyampaikannya ya. Itu yang nanti akan saya nilai nih dari pertemuan yang pertama ini. Gimana kelompoknya Nurwito? Sudah sampai mana progresnya? Sudah selesai berapa tabel yang dianalisis? Sudah berapa nih? Karena hari ini itu harus tuntas ya analisis strukturnya ya. Harus tuntas, 4 tabel sudah lengkap ya. Baru 2 tabel, Pak. Baru 2 tabel Pak. ya. Oke, Iya, silakan Pak. dilanjutkan ya. Jika ada Iya, kesulitan, Bapak. maka silakan boleh bertanya ya pada saya ya. Sudah selesai ya? Iya, Karena sudah, waktunya Bapak. tinggal sebentar Ya, Pak. lagi nih. Sudah selesai semua ya? Iya. Sudah, Oke. Bapak. Ya, coba nih dari kelompoknya Cahyo ya, untuk dipresentasikan di situ yang Cahyo kerjakan, udah ada 4 tabel ya? Iya, Pak. Ya. Nama tabelnya itu ada apa saja? Yang pertama ada siswa, Ya, terus tuh ada kelas, ya, terus ada guru, dan yang terakhir ada nilai. ya. Nah, cuman masukan dari saya ya. Nah, ini mata pelajarannya nih belum ada ya. Oh iya, Kan untuk Pak. kegiatan itu mata pelajarannya itu penting ya. Nah, Bukunya juga nggak ada, Pak. Iya, Pak, iya, lupa. betul ya. Nah, nanti silahkan dilengkapi ya, silahkan dikoreksi ya. Iya, Bapak. Ya, kita kasih applause dulu nih untuk kelompoknya Pak Cahyo nih. Sudah menampilkan ya, sudah cukup bagus. Nah, alhamdulillah ya, kegiatan kita hari ini sudah selesai kita lakukan ya, kegiatan pembelajarannya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan tidak untuk kegiatan kita hari ini? Kita sudah belajar apa saja nih? Nur Alamsa, Pak.
Boleh. Apa saja nih yang sudah kita pelajari nih, Nur Alamsyah? Oh, hari ini udah saya simpulkan ya, Pak. Kita dapat membuat tabel untuk kegiatan hari ini. Sungguh pengalamannya sangat luar biasa bagi saya, Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti ini kan pasti kepake ya, karena sekarang itu aplikasi apa atau software apa ya yang tidak menggunakan database ya. Bahkan aplikasi sederhana seperti kalkulator saja ya. Kalkulator saja kan sekarang menggunakan database karena kita sekarang bisa melihat histori dari penghitungan yang kita gunakan di aplikasi itu dan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nah, alhamdulillah kegiatan pembelajarannya kita telah selesai laksanakan ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, silahkan dipimpin KM-nya ya. Sekarang karena tadi kita di awal sudah berdoa, maka di akhir kita tutup juga dengan doa. Silahkan KM-nya. Terima kasih Pak Guru. Mari teman-teman kita sebelum mengakhiri pelajaran hari ini agar lebih berkah dan bermanfaat, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Bapak tersayang. Ya, sudah selesai, Bu. Pak, silahkan kalau ada koreksi. Ya, sudah selesai ya. Ini sangat interesting tadi ya. Menarik sekali. Cara mau semoga kedepannya nanti pada saat dilakukan PPL ya berlanjut ke tahap selanjutnya model-model seperti inilah yang dipertahankan ya, cara mengajarnya Bapak Ibu seperti inilah aktif ya, artinya membuat suasana kelas itu memang menjadi hidup ya. Nah, kemudian tadi model pembelajarannya apa Pak Akbar? PJBL, Pak. PJBL ya, jadi sempat tadi sudah dibagikan kelompoknya ya. Dibagi kelompoknya, sempat enggak ada yang presentasi tadi? Karena enggak sempat saya lihat juga ini. Ada tadi ya? Yang Pak Cahyo. Oh iya. Jadi sudah ada. Jadi diupayakan itu model seperti itu paling tidak itulah yang Bapak Ibu gunakan nanti ya pada saat mengajar di kelas, sehingga siswa kita ini menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran kita. Jadi tidak ada yang mengantuk. Kalau gurunya begini nih tidak ada yang mengantuk. Ya, ya, oke. Mungkin ada dari Ibu Guru yang mau ditambahkan terkait dengan pemaparan dari Pak Akbar. Yang penting nanti selesai ya. Nah, Ibu gurunya lagi ini kayaknya lagi mengajar. Oh, pindah di lab lagi. Oh iya. Mengajar. Iya Pak. Saya lihat model apa tadi Pak? Model apa? Modelnya PJBL, Bu. PJBL ya, saya lihat. Tadi ada siswa mengadakan praktek Pak ya? Ya betul Bu. Ini pertemuan pertama Pak? Pertemuan pertama. Ini kan saya lihat tadi di LKPD sempat menampilkan tujuan pembelajaran. Di pertemuan pertama adalah masih berdemonstrasi, pertemuan kedua berarti di LKPD masih unjuk kerja Pak ya, belum itu praktek demonstrasinya belum. Oh, dari pertemuan pertama sudah ada demonstrasi Bu, cuman baru sampai pada tahap membuat database-nya saja. Oh, lanjutannya nanti di pertemuan kedua lanjutannya Pak ya? Di pertemuan kedua ya. Iya. Itu untuk tagihan LKPD-nya, keterampilan Pak ya, di pengetahuannya apa Pak? Dalam LKPD juga ya? Ya. Itu yang tagihan pengetahuan tadi kan, pengetahuan keterampilan itu dan praktek. Ya. Pengetahuan untuk tagihan pengetahuan di LKPD juga Pak?
Yang tadi Bu, yang disuruh untuk menganalisis, terus menganalisis tentang struktur basis data, itu nanti dituliskan dalam tabel yang sudah disediakan. Itu pengetahuan Pak ya? Ya, Pengetahuan. soalnya itu kan belum dipraktekkan Bu. Nanti dipraktekannya nanti. Di Maksudnya pertemuan yang kedua. apa? Bukan praktek. Jadi ya, psikomotor itu tidak selamanya praktek, Pak. Bisa jadi bekerja. Karena dalam satu pertemuan itu ada 3 ranah ya. Ada 3 ranah yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Pak ya, jadi saya lihat tadi yang menonjol adalah keterampilannya. Nah, di pertemuan pertama itu harus dulu apa sudah jelaskan Pak tadi ya, sudah menjelaskan tadi sudah bagus menjelaskan di PowerPoint-nya, definisi, kemudian membentuk kelompok, bentuknya tadi dalam membentuk kelompok belum praktek Pak ya, belum ya, belum. Ya. Itu masih tagihan pengetahuan juga dan keterampilan digabung Pak ya. Jadi karena ada kadang masih membingungkan antara psikomotor dengan kognitif. Kalau kognitif itu karena salah tujuan pembelajarannya yang pertama kebanyakan itu ya Pak ya, seakan-akan sudah tinggi Pak ya, saya lihat C4 semua ya, Pak ya. Oh, yang belum, paling yang tujuan pertama saja Bu, yang menjelaskan konsep saja. Ya. Itu Tadi ya. sudah diberikan juga itu Pak, sudah diberikan tadi Pak. Sudah. Itu ketagihannya, iya. Dalam bentuk apa Pak tadi? Kalau untuk formatifnya sih belum sih Bu. Soalnya itu nanti di akhir. Jadi paling ya untuk pengenalan konsep itu yang tadi saya pakainya di mini quiz yang pada saat saya presentasi. Iya, iya. Oh iya, ya. Itu aja pengenalan bisa. konsepnya. Berarti sudah ya. Dalam bentuk kuis Pak ya? Ya. Berarti sudah nilainya, nilai pengetahuan Pak. Ya. Iya Pak ya. Bisa Pak, bisa dalam bentuk kuis pengetahuan. Jadi Bapak sudah mengumpulkan nilai untuk pertemuan pertama. Kan untuk instrumen penilaian. Di arah tagihan. Nggak ribut ya Pak ya, di sini ribut. Anak praktek di sini. Iya Bu. Bocor suaranya. Laki-laki sama Bapak di sini. Soalnya teknik elektronika. Jadi tadi sudah ya, keterampilan sudah ya. Mungkin hanya itu Pak dari saya lihat sudah bagus ya. Sudah hot juga, saya lihat sudah menuju hot juga. Karena memang sudah tingkat tinggi ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Pak Ketua. Dari Bu Ferti mungkin ada yang mau memberikan masukan terhadap penampilan Pak Akbar? Yang lain ada? Ya. observer paling. Ya, observernya siapa tadi Pak? Saya Pak. Oh ya. Nah, ini dia. Kalau sudah dikoreksi sama Pak dosen sama Ibu Guru Pamong bagus, kepala daya saya Pak Akbar pasti bagus. Begitu. Iya. Jadi observer juga ini sudah mengangkat tangan. Pak dosen. Ikut Pak dosen ya. Iya. Iya, mengangkat tangan. Jadi ya kita. Berarti kita Terima kasih Pak Akbar ya. Ya, terima kasih Pak.